kelompok Agra, kami di sini akan memperkenalkan diri. Saya Ian, Edita, Dedi, Vivi, dan Jenny. Jadi kami akan menjelaskan tentang proses kami selama presisi dan urut-urutannya, dan selamat menyaksikan. Halo, saya Indi. Jadi di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa kita memilih membuat ekoenzim. Jadi awal mula kami mempunyai ide untuk mengobservasi di daerah lapangan bidang. Setelah tiba di sana, kami melihat sungai yang bisa dibilang kotor sekali karena banyak sampah yang mengapung dan terbawa arus. Halo, perkenalkan nama saya Devi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami bertemu dengan sumber belajar. Jadi kebetulan di sebelah sekolah kami ada bank sampah yang didirikan oleh warga setempat. Awalnya kami menanyakan ke Ibu Woroh yang kebetulan kenal dengan pengurus bank sampah itu. Kami membuat janji dengan pengurus bank sampah di sana untuk bertemu dan menanyakan tentang bagaimana proses pembuatan ekoenzim ini. Dan akhirnya kami bertemu dengan Ibu Titin, pengurus bank sampah itu. Kami menanyakan tentang proses pembuatan ekoenzim. Perkenalkan, nama saya Edita. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekoenzim. Nah, kalian dari tadi sudah mendengar kata ekoenzim bukan? Jadi, apa sih ekoenzim itu? Jadi, ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi limbah organik seperti sisa buah dan sayuran dengan campuran gula dan juga air yang dapat menghasilkan enzim alami. Cairan ini biasanya digunakan dalam berbagai proses biologi dan pembersihan lingkungan. Kata ekoenzim berasal dari dua kata yaitu eko. Eko merujuk pada ekologi atau lingkungan yang mencerminkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan enzim yaitu protein yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam organisme hidup. Bahan dan alat membuat ekoenzim adalah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ekoenzim itu adalah kulit buah dan molase, atau bisa juga digantikan dengan gula Jawa. Dan itu bibit gula yang dihancurkan, lalu ada juga air, dan untuk air sebaiknya menggunakan air sumur karena air sumur tidak mengandung kaporit. Jika tidak memungkinkan menggunakan air sumur, bisa menggunakan air pump dan harus diendapkan dulu. Tetapi harus diendapkan terlebih dahulu. Alat yang diperlukan dalam pembuatan ekoenzim ini bisa terdiri dari plastik tebal untuk membungkusnya. Tapi jika tidak ada, bisa menggunakan jerigen. Dan dalam pembuatan ekoenzim sebaiknya menggunakan mata plastik daripada kaca, atau karena pada kaca berisiko pecah. Proses pembuatan ekoenzim. Bahan yang diperlukan adalah menyiapkan air jernih, molase, sampah organik seperti kulit buah yang tidak berlemak, tidak bergetah, tidak busuk, dan tidak keras. Pada plastik kedap udara atau bisa menggunakan jerigen. Langkah pertama yaitu campur bahan-bahan dengan perbandingan 1:3:10, yaitu 1 bagian buah atau molase, 3 bagian sampah organik, dan 10 bagian air. Atau bisa juga memakai kalkulator ekoenzim supaya bisa menjadi lebih rinci dan benar dalam menakar. Kemudian, bentuk kecil-kecil sampah organik untuk memudahkan kulit buah masuk ke dalam wadahnya. Sebaiknya menggunakan kulit jeruk, lemon, atau daun pandan untuk memberikan aroma yang lebih menyegar. Masukkan campuran ke dalam wadah plastik kedap udara. Letakkan wadah di tempat yang kering dan sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung. Buka tutup wadah setiap hari pada minggu pertama untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Kalau tidak dibuka, wadah itu bisa menggembung dan nantinya bisa meledak. Sehingga penting untuk membuat tutup wadah setiap 2 hari sekali pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Diamkan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, buka wadah dan saring ekoenzim. Ekoenzim siap digunakan. Kemudian ekoenzim siap digunakan. Memiliki banyak sekali manfaat bagi lingkungan, yaitu bisa mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar. Dengan ekoenzim juga bermanfaat bagi penyedia limbah, yaitu mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Ekoenzim bermanfaat bagi kita sendiri. Contohnya, jika berhasil Bisa dijadikan pewarna lantai kamar mandi,
Menurut kami, tantangan yang kami hadapi adalah saat ingin membuat janji dengan Bu Titin. Kadang, Bu Titin tidak berada di rumah atau sedang ada keperluan di luar, sehingga kami harus membuat janji dari jauh hari agar bisa bertemu. Selain itu, ketika ada mewawancarai narasumber, kami perlu memperhatikan kondisi mereka, karena ada kalanya mereka sedang sibuk atau tidak bisa diwawancarai saat itu. Namun, di balik tantangan tersebut, kami juga mendapatkan banyak hal positif. Kami belajar cara mengolah sampah organik, terutama dari sisa kulit buah, yang ternyata bisa sangat bermanfaat bagi lingkungan. Kami juga mempelajari apa itu ekoenzim dan bagaimana cara membuatnya. Pengalaman ini juga membantu kami menjadi lebih percaya diri ketika mewawancarai narasumber. Meskipun awalnya merasa sempat khawatir dan bingung saat ingin mewawancarai pedagang, pengalaman ini justru memberikan kami banyak pelajaran penting, seperti bagaimana mengatasi rasa takut dan berani berkomunikasi dengan orang lain, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah organik. Saat melihat sampah di rumah, saya ingin sekali mencoba untuk memisahkan sampah-sampah itu. Tapi karena saya lupa dan saya tidak sempat, jadi sering sekali sampah di rumah itu tercampur dengan sampah sisa makanan, sampah kertas, dan sampah plastik. Jadi saya masih belum bisa konsisten. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Endita Eka Kristanti, biasa dipanggil Endita. Saat ini, saya akan menceritakan proses saya dan perubahan saya selama saya mengikuti program presisi. Sebelum saya mengikuti program presisi, awalnya saya sangat malu dan saya sangat takut saat akan mewawancarai narasumber. Tetapi, setelah adanya program ini, saya menjadi lebih berani dan lebih percaya diri saat akan mewawancarai narasumber dan pedagang-pedagang. Itu semua juga berkat dukungan dari guru pamong dan juga teman-teman saya yang menumbuhkan rasa semangat dan percaya diri dalam diri saya. Dan karena pertama kalinya saat saya mewawancarai, saya masih merasakan malu dan takut jika ada kata-kata yang salah. Tetapi semakin ke sini, saya menjadi lebih percaya diri dan tidak takut lagi. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Christian Bayu Pratama, biasa dipanggil Ian. Saya dari kelompok Agra. Refleksi saya yaitu yang bisa bertambah dari presisi ini yang dulunya saya saat biasa tidak memimpin dalam kelompok atau kayak kita menjaga gitu, karena anggota kelompok saya tuh paling banyak adalah cewek, jadi harus kayak seperti menjaga, makanya saya jadi kayak lebih bisa menjaga, lebih bisa jadi kayak pemimpin gitu. Dan selama presisi ini saya juga jadi tahu tentang kayak kan kelompok saya mengambil tentang pengolahan limbah sampah biar bisa kayak bermanfaat bagi lingkungan. Nah, saya jadi tahu tentang kayak, oh gini cara pengolahan limbah sampah khususnya di bagian sampah organik yang kayak seperti kulit buah, dan pada presisi saya tuh lebih fokus kepada ekoenzim. Dan pada ekoenzim ini saya jadi tahu kayak cara pengolahannya, manfaatnya ternyata banyak sekali. Bisa menjadi kayak seperti sabun cuci, seperti untuk saat ngepel, dan lain-lain. Dan itu yang membuat saya lebih tertarik pada presisi ini. Dan saya bisa belajar banyak hal. Dari tadi seperti sikap saya yang berubah, dan saya jadi tahu banyak hal. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi perubahan dalam diri saya selama mengikuti presisi yaitu saya menjadi tahu tentang apa itu ekoenzim dan seperti bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan yang diperlukan apa saja, dan manfaatnya juga. Lalu, saya melatih diri saya untuk lebih berani dan percaya diri untuk mewawancarai narasumber. Dan saya menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,
Contohnya, kalau ada sampah yang berserakan, saya akan bereskan supaya tidak berserakan lagi. Dan sebelumnya, karena saya tidak dekat dengan teman kelompok saya, sekarang menjadi lebih dekat untuk kegiatan presisi ini. Jadi, kurang lebih itu perubahan diri saya selama presisi. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan diri saya selama saya mengikuti program presisi ini. Jadi yang pertama, yang sebelumnya saya nggak tahu mengenai ekoenzim, sekarang saya menjadi lebih tahu cara pembuatannya dan juga manfaat-manfaatnya bagi diri saya sendiri dan juga lingkungan sekitar saya. Lalu yang kedua, saya menjadi lebih percaya diri saat saya berwawancara kepada narasumber-narasumber. Lalu yang ketiga, saya menjadi lebih dekat dengan teman kelompok presisi saya karena yang sebelumnya saya nggak terlalu dekat karena adanya komunikasi. Sekarang kita jadi lebih dekat. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya dan saya mau terdapat Kita telah melihat bagaimana ekoenzim dapat memberikan solusi yang efektif dan ramah lingkungan dalam berbagai aspek dan kehidupan kita. Kami berharap teman-teman semua dapat mengambil langkah kecil lingkungan dengan mulai memanfaatkan ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari, terus berkarya, dan semangat. Salam presisi. Salam.